Tentu saja akan lega, semua kader akan lega, tidak hanya saya saja sebagai ketua PLH. Akan tetapi ini karena memang secara nasional rasanya PDI Perjuangan ini kan ada yang menarik sana, menarik sini, ada yang menutup sana, menutup sini gitu. Seakan-akan kita tidak diperkenankan untuk menjadi memiliki calon presiden karena memang harapan mereka banyak partai bukan Pak Ganjar yang dicalonkan tapi yang lain, sehingga mereka juga mempunyai perhitungan tersendiri bagaimana mengungguli daripada calon-calon PDI Perjuangan yang bukan Pak Ganjar. Nah, setelah muncul Mas Ganjar ini, tentu peta politik apakah koalisi besar, apakah koalisi dan lain sebagainya akan berubah. Saya yakin. Ya, kalau nama yang diusung saya tidak kaget. Ya. Tapi kalau pilihan waktu dan momentum pengumumannya surprise menurut saya. Ya. Karena selama ini saya selalu memprediksi PDIP akan mengambil posisi last minute untuk penentuan calon, dan saya kemarin paling kemungkinan ya akhir Agustus ya. Karena tersedia waktu 19 Oktober untuk pendaftaran. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, baru saja pada tanggal 21 April 2023 hari ini, tepat hari Jumat, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan kejutan berupa pengumuman mengenai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Namanya memang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan untuk ngobrolin kejutan pada tanggal 21 April 2024 ini telah bersama dengan saya Pak Budi Sulistiono yang akrab dipanggil Mas Kanang. Beliau adalah Pelaksana Harian Ketua DPD PDI Jawa Timur dan juga pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Pak Surohim Abdussalam. Saya ingin menyapa dua narasumber kita. Assalamualaikum Mas Kanang. Waalaikumsalam Mas. Ya, saya juga menyampaikan Assalamualaikum Pak Surohim Abdussalam. Waalaikumsalam, Mas Feby. Salam sehat. Terima kasih banyak. Saya mau ke Pak Kanang dulu. Pak Kanang, Anda tadi kan mengikuti rapat lewat virtual yang dipimpin oleh Bu Megawati, pengumuman. Pak Kanang, Anda merasa surprise dan terkejut nggak dengan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, Pak? Pak Kanang? Ya, jadi gini Mas, kalau surprise Pak, ya, halo. Ya Pak, lanjut. Jadi dengar nggak? Halo. Ya Pak, lanjut. Bisa ya, bisa ya. Bisa. Oke. Nah, kalau bisa ya, oke. Kalau masalah surprise atau keterkejutan tentang pengumuman ini, kalau waktu ya, kalau waktu memang sepertinya Ibu mempercepat lah dari target yang yang direncanakan, yaitu paling lambat atau itu kurang lebih bulan Juni. Ya. Itu kita akan kumpul di sana memperingati Hari Pancasila itu 1 Juni. Nah,
Kemudian masalah nama, saya kira walaupun di dalam bahasa tubuh maupun bahasa lisannya Ibu itu tidak pernah kelihatan, tapi dari pengalaman kita ketika Pak Jokowi dan lain sebagainya, Ibu selalu bicara tentang realistisnya keinginan masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat jelas melalui survei, melalui langsung dan lain sebagainya, Pak Ganjar memang lebih dikehendaki di dalam masyarakat selain PDI Perjuangan. Maka ini nggak terkejut lah, saya yakin bahwa Pak Ganjar akan direkomendasi sebagai petugas partai pengganti Pak Jokowi ke depan. Kira-kira gitu. Jadi keterkejutan tentang waktu aja lah, kira-kira begitu. Ya, Pak Kanang, Anda sebagai kader PDI merasa lega nggak Pak Ganjar kemudian diberi amanah sebagai bakal calon, Pak? Ya, tentu saja akan lega. Semua kader akan lega, tidak hanya saya saja sebagai ketua PLH. Akan tetapi ini karena memang secara nasional rasanya PDI Perjuangan ini kan ada yang menarik sana, menarik sini, ada yang menutup sana, menutup sini gitu. Seakan-akan kita tidak diperkenankan untuk menjadi memiliki calon presiden karena memang harapan mereka banyak partai bukan Pak Ganjar yang dicalonkan tapi yang lain, sehingga mereka juga mempunyai perhitungan tersendiri bagaimana mengungguli daripada calon-calon PDI Perjuangan yang bukan Pak Ganjar. Nah, setelah muncul Mas Ganjar ini, tentu peta politik apakah koalisi besar, apakah koalisi dan lain sebagainya akan berubah. Saya yakin. Kira-kira begitu. Pak Kanang, tadi selain memberi amanah kepada Pak Ganjar, Bu Mega juga memberi amanah kepada Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo. Buat Mas Kanang ini maknanya apa, Mas? Ya, tentu saja Mbak Puan yang selama ini disorong juga oleh oleh kader-kader internal kita untuk mencalonkan diri dan lain sebagainya, tentu saja ini adalah sesuatu kehormatan juga ya, karena Mbak Puan juga tidak hanya mensukseskan Mas Ganjar, tidak hanya kali ini saja ketika gubernur, panglima perangnya, panglima pensuksesnya adalah Mbak Puan sendiri. Sehingga ini saya yakin Mbak Puan sudah tahu karakter daripada Mas Ganjar, karakter pemilih-pemilih Mas Ganjar dan lain sebagainya akan lebih tahu. Itu yang pertama tentang Mbak Puan. Sedangkan Mas Ganjar sendiri, Mas Nanan sendiri, Mas Prananda, beliau sangat pengamat yang baik. Sehingga mereka peneliti yang baik di PDI Perjuangan ini, dia punya tim luar biasa di DPP sana, sehingga ini gabungan antara lapangan Mbak Puan dan tim IT-nya Mas Prananda akan kita gabungkan menjadi satu, jadi kekuatan untuk menjadi tim sukses tidak hanya kepada Mas Ganjar sebagai presiden, tapi PDI Perjuangan sebagai pemenang di hat-trick-nya nanti. Demikian. Ya, Mas Kanang, Bu Mega memilih 21 April pas hari Kartini. Ini adakah makna di balik itu, Mas Kanang? Ya, kalau saya membacanya tidak hanya makna daripada makna perempuan itu sendiri sebagai simbol kekuatan, simbol kemajuan bangsa ini, tapi justru bagaimana waktu hari raya ini menjadi hal yang tepat sekali untuk mendeklarasikan, mengumumkan calon presiden yang memang diharapkan betul oleh seluruh warga masyarakat. Jadi maknanya justru ada di hari raya Idul Fitrinya, kalau menurut saya, daripada makna daripada hari Kartininya. Kira-kira begitu, Mas Feby. Ya, oke, saya ingin bergeser sebentar ke Pak Surokim Abdussalam. Pak Surokim, apakah sama dengan pertanyaan saya kepada Mas Kanang tadi, apakah Anda merasa surprise Ibu Mega mengumumkan ini
sebelum Juni, bahkan sebelum Agustus, dan bersamaan dengan Hari Kartini, dan Mas Kanang tadi menyebutkan pada saat Idul Fitri. Silakan Pak Abdul Salam. Ya, kalau nama yang diusung saya tidak kaget. Ya. Tapi kalau pilihan waktu dan momentum pengumumannya surprise menurut saya. Ya. Karena selama ini saya selalu memprediksi PDIP akan mengambil posisi last minute untuk penentuan calon, dan saya kemarin paling kemungkinan ya akhir Agustus, ya, karena tersedia waktu 19 Oktober untuk pendaftaran itu. Nah, dengan majunya pengumuman siapa yang diusung oleh PDIP di bulan April seperti ini, berarti sebenarnya PDIP ingin mencoba membangun koalisi besar. Ya. Kalau yang pilihan last minute, nah itu kemungkinan besar PDI akan running sendiri, ya, dengan memenuhi persyaratan, tentu saja pemenuhan persyaratan tadi. Tapi kalau waktunya April seperti ini, sebenarnya itu juga pesan dan sinyal kepada partai-partai lain, silakan bagi yang mau bergabung, PDIP sudah punya calon presiden yang akan diusung, yakni Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya kira waktu April, Mei, Juni, Juli, Agustus ini saya kira cukup waktu bagi partai-partai lain yang tertarik untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo bisa bergabung di dalam koalisi PDIP. Saya kira PDIP kali ini cukup serius ya. Kalau last minute saya pikir over PDIP, tapi kali ini April saya pikir PDIP betul-betul ingin membuka peluang bagi partai lain untuk berkoalisi dalam rangka memenangkan Pilpres 2024. Ternyata PDIP keinginan untuk hat-trick itu juga semakin besar, semakin tinggi, dan sudah sering kita terima sinyalnya bahwa PDIP ingin mendata posisi untuk mengusung calon presidennya. Dan hari ini mereka sudah mengumumkan, saya kira ini akan menjadi bandul bagi terbentuknya koalisi yang lain, karena memang sedang ditunggu PDIP sebenarnya arahnya mau kemana. Karena di sana juga ada KIB, ada koalisi perubahan, ada koalisi Indonesia Raya dan lain-lain. Jadi saya pikir ini akan sangat mempengaruhi konstelasi, dan PDIP sudah mengambil keputusan, dan ini akan mempengaruhi konstelasi apakah KIB akan tetap berjalan sendiri ataukah bergabung dengan PDIP melalui Pak Jokowi, ataukah mungkin bahkan koalisi Indonesia Raya juga akan bergabung dengan PDIP menjadi koalisi besar, akan head to head melawan koalisi perubahan. Saya kira itu masih tersedia cukup waktu sampai bulan Agustus. Ya. Dan momentum pilihan Hari Kartini akhir Lebaran sungguh mengagetkan menurut saya. Tidak ada sinyal angin, tidak ada sinyal apa, kemudian mendadak begitu cepat diumumkan. Saya kira PDIP juga sedang mengajari kita semua bahwa kalian jangan mengatur PDIP, kami punya otonomi sendiri terhadap hal ini. Dan saya kira ini pesan yang ingin juga disampaikan PDIP, bahwa PDIP tidak ingin ikut-ikut arus gitu ya. Dia punya momentum sendiri yang diputuskan sendiri, dan dia sangat tidak tergantung pada kondisi eksternalnya. Ya, saya kira cukup banyak pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh PDI. Selain memilih Hari Kartini tadi itu juga bagian poin yang penting untuk disadari bahwa Mas Ganjar, betapapun calon presiden yang diusung PDIP, tetaplah dalam bahasa Pak Kanang dan teman-teman PDI adalah kader partai yang ditugaskan oleh Ibu Megawati sebagai ketua umum. Pak, saya ingin bergeser lagi ke Pak Kanang. Pak Kanang, apakah penunjukan Pak Ganjar sekarang ini akan memberi pengaruh efek ekor jas kepada PDIP, terutama di Jawa Timur, Pak Kanang? Ya, insya Allah lah. Saya yakin karena banyak yang masa-masa kita yang mengambang, gitu ya. Itu masih menunggu siapa calonnya PDI Perjuangan. Ya. Jadi saya yakin kalau akan muncul penambahan dari PDI Perjuangan dari ekor jasnya Mas Ganjar
10-15% akan bertambah lah kira-kira begitu. Jadi sangat berpengaruh di Jawa Timur terutama. Kalau Jawa Tengah otomatis lah itu nggak usah dibicarakan lagi. Nah, kira-kira gitu Mas Febi. Kalau kita bicara efek ekor jasnya atau Ganjar efeknya akan mengatakan demikian. Terima kasih. Ya, Pak Kanang, Jawa Timur ini potensi elektoralnya terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Bisa diberi gambaran Pak Kanang, apa yang kira-kira prioritas akan dilakukan oleh para kader PDI Perjuangan di Jawa Timur, terutama pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Pak? Silakan, Pak. Ya, yang pertama setelah ada PLT dan PLH, kita sudah melakukan konsolidasi akbar di semua titik dapil yang ada. Ini yang pertama. Dan itu selalu juga ditanyakan oleh masyarakat, siapa presiden? Ya. Dan halo Pak. Itu ketika pesan bahwa, halo? Ya Pak, lanjut. Selalu bicara tentang Pak Ganjar, kita harapan. Ya, harapan mereka adalah Pak Ganjar untuk bisa direkomendasi oleh partai. Nah, sekarang jawabannya sudah muncul. Tentu saja setelah kita kurang lebih sekarang survei yang sudah kita lakukan sekitar 25% Jawa Timur. Ada kemungkinan kita bisa naik menjadi 35% untuk Jawa Timur PDI Perjuangan akibat daripada rekomendasi presiden kepada calon presiden kepada Pak Ganjar ini. Sehingga secara automatically bahwa Pak Ganjar memiliki efek tentang bagaimana kita meraih hat-trick itu di Jawa Timur. Kira-kira begitu, Mas Febi. Ya, oke. Saya kembali ke Pak Abdul Salam. Pak Abdul Salam, tadi Anda mengatakan saya tidak terkejut ketika nama Ganjar Pranowo diumumkan Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, kan sebelumnya juga ada Mbak Puan, Mbak. Apa makna dari ini? Barangkali Mas Abdul Salam bisa memberikan satu analisis mengenai kekuatan dari Pak Ganjar sehingga kemudian bisa mengalahkan potensi Mbak Puan Maharani. Silakan Mas. Ya, Bu Mega itu kan politisi yang dalam tanda kutip berpengalaman dari pemilu ke pemilu. Punya best practice yang cukup banyak baik di Pilpres maupun di Pilkada. Pasti beliau juga punya insting sekaligus hitungan matematika politik yang juga akurat, dan ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita semua memang Bu Mega betul-betul kingmaker. Selama ini orang selalu menduga bahwa yang disiapkan adalah Mbak Puan, tapi Bu Mega sangat realistis bahwa ini adalah pemilihan langsung, bukan pemilu melalui parlemen. Ya. Kalau pemilu melalui parlemen memang peluang Mbak Puan akan tinggi, tapi karena ini pemilu dilakukan secara langsung oleh voters Indonesia, maka Bu Mega tetap berhitung tentang potensi elektabilitas itu, dan semua mengakui dan realistis bahwa elektabilitas kader PDIP sejauh ini yang paling top chair di internal PDIP harus diakui memang Mas Ganjar, walaupun kemarin sempat ada insiden World Cup itu. Jadi terkait dengan hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang Bu Mega cermat. Sama dengan ketika Mas Ganjar akan running di Pilgub Jawa Tengah periode kedua. Semua orang pada waktu itu, kemungkinan ini Pak Ganjar tidak akan direkom lagi karena mungkin ada friksi yang cukup kuat antara kekuatan Mas Ganjar dan Mbak Puan pada saat itu. Tapi faktanya Mas Ganjar juga masih tetap direkom oleh Bu Mega. Jadi saya pikir ya ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa Bu Mega sebenarnya adalah kingmaker yang sangat realistis, ya. Tidak ansih semata-mata untuk kepentingan meneguhkan terah kekuasaan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan elektoral yang lebih besar. Dan bagi PDIP mendengar aspirasi apa yang selama ini muncul dari hasil-hasil survei,
yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei memang harus diakui bahwa elektabilitas Mas Ganjar cukup kompetitif jika harus dikompetisikan di Pilpres 2024 jika dibandingkan dengan peluang Mbak Puan yang memang angkanya masih terlalu jauh gitu ya jika dibandingkan dengan Mas Ganjar. Saya kira Pak Kanang DPD Jawa Timur juga patut bersyukur ya, harapannya sudah terpenuhi sehingga lebih memudahkan langkah beliau untuk konsolidasi di Jawa Timur. Tinggal bagaimana cara memaintenance 4 sampai 5 bulan ke depan ini sehingga akan bisa mendapatkan efek ekor jas yang cukup. Tapi saya kira dengan mengusung kader sendiri, kotel efek yang akan diperoleh oleh PDIP akan sangat lebih besar ya jika dibandingkan dengan anggota koalisi lainnya akan bergabung. Dan saya kira arah PDIP mengusung Mas Ganjar itu juga bagian dari cara untuk menguatkan dan meningkatkan kotel efek dari pencapresan ini. Ya, Pak Surohim, beberapa waktu yang lalu Mas Ganjar ini sempat menjadi sorotan di dunia maya setelah beliau menyatakan penolakan terhadap keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam World Cup U20. Apakah ini akan berpengaruh pada elektoral Pak Ganjar menurut Pak Surohim? Silakan Pak. Ya, secara teoritis elektoral itu memang. Halo Pak. Dalamnya bisa naik hari ini, bisa turun besok bisa. Jadi kemampuan Pak calon partai untuk memaintenance ya tren positif itu memang harus terus dilakukan. Dan menjadi tantangan yang juga cukup serius bagi PDIP dan juga Mas Ganjar adalah mengembalikan kembali trust dari Gen Z, khususnya milenial yang kemarin sempat terluka akibat cancelnya World Cup di Indonesia. Tapi saya kira kita sebenarnya PDIP masih cukup tersedia waktu ya untuk melakukan komunikasi, untuk lebih proaktif lagi untuk menyamakan frekuensi dengan Gen Z Indonesia, dengan netizen Indonesia. Karena di balik kekerasan netizen Indonesia, kalau netizen Indonesia itu bisa dijawab dengan itikat yang baik, pendekatan yang tepat, saya kira Mas Ganjar masih punya peluang untuk kembali pulih ya bersama dengan netizen Indonesia. Walaupun saya katakan itu juga perkara yang tidak mudah. Ya, kemarin saya sempat menulis tentang cancel culture itu menjadi catatan bagi semuanya, politisi, pejabat publik untuk terus berhati-hati karena jumlah netizen kita signifikan untuk pemilu 2024 dan itu harus betul-betul diperhatikan agar fenomena cancel culture itu tidak menimpa ya partai politik, tidak menimpa pejabat publik, termasuk juga tidak menimpa para politisi kita. Sehingga menyamakan frekuensi dengan apa yang ada di habit dan pikiran Gen Z Indonesia, netizen Indonesia itu juga menjadi penting, saya kira untuk digarap secara serius. Saya kira PDIP juga punya tim untuk itu dan mestinya bisa menyadari bahwa tim itu seharusnya sudah bisa bergerak ke arah sana untuk kembali memulihkan kepercayaan, kendati ceruk suara itu mungkin 17%, tapi akan cukup signifikan pengaruhnya ketika kita ingat teori tentang snowballing politics itu, bahwa itu bisa membesar jika kemudian tidak ditangani secara serius. Saya pikir catatannya di sana. Pak Ganjar punya potensi untuk mendekat dengan generasi Gen Z kita, tapi jelas itu butuh strategi, jelas butuh pendekatan yang mungkin agak berbeda dengan apa yang terjadi kemarin. Ya, Pak Kanang, ini sama dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan ke Pak Surohim. Jawa Timur ini gudangnya penggemar bola, Pak. Dan kemarin Pak Ganjar sempat membuat kecewa bersama Pak Koster terhadap pegila bola karena gagalnya Piala Dunia U20. Menurut Pak Kanang, gimana ini Pak? Untuk memulihkan kembali dukungan penggemar bola di Jawa Timur, Pak? Ya betul Mas Febi. Jadi beberapa saat yang lalu memang surveinya Pak Ganjar ini menurun. Akibat daripada blunder yang disampaikan oleh Pak Ganjar yang seakan-akan penundaan daripada
uh, U20 World Cup-nya Piala Dunianya di Indonesia ini di cancel. Nah, padahal sebenarnya itu hanya bagian kecil daripada masukan kepada negara agar kita hati-hati terhadap pelaksanaan yang dihadiri oleh Israel. Nah, dari situlah sebenarnya Pak ini menjadi kehati-hatian kita semua, termasuk Pak Ganjar untuk ke depan, karena yang dilihat tidak Israelnya akhirnya, tapi penundaan atau pengalihan tempat Piala Dunia U20 inilah yang menjadi masalah. Tapi dalam realistisnya akhirnya kita secara perlahan-lahan memang apakah itu netizen, apakah itu milenial, itu memang perlu diperhitungkan dan diperhatikan. Maka dalam hal ini kita berikan pengertian ya melalui media-media yang ada bahwa kenyataannya politik Israel jauh beda dengan Indonesia. Bahkan ada penyerangan-penyerangan di Israel sana, di Palestina sana, di Palestina yang memang setelah pernyataannya Pak Ganjar ini justru harus diberikan pengertian secara intens. Saya yakin dalam waktu dekat ini kita juga akan lakukan survei lagi, ya ini sedang berjalan. Dan setelah kita coba berikan pengertian para netizen, para milenial, penggemar bola terutama, nah ini saya yakin ini sudah mulai mengerti, sudah mulai meng-calling down kan semuanya, dan nanti saya yakin akan pulih seperti sedia kala dan kita akan terus deketi, kita lakukan perlakuan dengan baik. Saya kira demikian, Mas Febi. Ya, Pak Surohim, saya mau geser Pak Surohim. Pak, ini kan wakil presiden belum calon wakil presiden atau bakal calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar kan belum disampaikan oleh Bu Megawati. Menurut perkiraan Pak Surohim, di antara stok yang ada ini Pak, yang bisa membantu elektoralnya Pak Ganjar itu siapa ya Pak? Ya, penentuan Wapres itu sepertinya akan sangat bergantung pada dinamika koalisi yang akan terbentuk. Ya. Kalau PDIP kemudian sendirian mengusung Mas Ganjar, memang PDIP akan lebih leluasa ya, memasangkan Mas Ganjar dengan siapa saja kehendak Bu Mega. Tapi ketika kemudian PDIP akan membangun koalisi bersama dengan partai-partai lain, maka biasanya PDIP akan memasrahkan target itu kepada koalisi-koalisi yang lain. Karena memang target utama PDIP memang pada capresnya, bukan cawapresnya. Karena persoalan kotel efek tadi itu ternyata yang paling besar itu ada di capresnya. Dan jika kemudian nanti akan terbentuk koalisi besar, saya kira dinamika yang akan terjadi di partai pengusung akan mempengaruhi siapakah wakil presiden yang akan dicalonkan. Seperti kejadian pada saat Pak Jokowi akan mengusung capres yang sempat tarik ulur ya, antara Pak Mahfud MD dan Pak Yai Ma'ruf waktu itu. Dan PDIP mengambil langkah untuk memasrahkan itu kepada anggota-anggota koalisi. Siapa sebaiknya dari anggota koalisi itu. Ternyata kemudian mereka mengambil aman semua, mengambil safe posisinya untuk mengusung Pak Yai Ma'ruf. Tetapi dinamika politik yang sekarang tentu berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Sekarang lebih dinamis lagi karena semua partai pasti punya kehendak dan punya keinginan juga untuk mendapatkan kotel efek setelah PDIP ketika mengusung Mas Ganjar. Sehingga opsi itu bisa jadi mungkin pertama berasal dari ketua umum partai, bisa jadi juga dari tokoh independen. Tapi prediksi saya yang paling mudah untuk terjadi itu ya independen. Karena betapapun setiap partai pasti punya ego kepentingan partai-partainya. Maka jalan tengah untuk mengusung wakil dari calon independen saya kira akan lebih mudah. Apakah diambilkan dari tokoh masyarakat, tokoh publik,
ataukah mungkin anggota kabinet, ataukah nama-nama yang sudah beredar selama ini. Tapi jikalau opsi yang pertama muncul adalah ketua umum partai, maka peluang Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar jika KIP bergabung akan cukup besar karena dia punya kontribusi suara yang cukup banyak diantara jika dibandingkan dengan PAN dan PDIP. Tapi PAN dalam konteks membangun koalisi besar ini lebih proaktif hari-hari ini. PAN lebih proaktif untuk mengambil peran di sana, sehingga PAN juga pasti punya kepentingan untuk itu. Nah, apakah akan menguat ke ketua umum partai ataukah ke calon independen? Kita masih akan butuh waktu mungkin 2 bulan 3 bulan lagi ketika kemudian apakah jadi bergabung KIP itu kepada koalisi PDIP. Jadi menurut saya masih cukup tersedia peluang untuk menimbang-nimbang kembali, termasuk juga munculnya calon-calon independen yang akan diusung oleh partai-partai. Kian banyak partai-partai yang akan bergabung ke PDIP, peluang masuknya calon wakil presiden independen menurut saya akan kian tinggi. Gitu. Pak Srokim, apa mungkin Pak Prabowo akan menjadi bakal calon presiden dari Pak Ganjar, Pak? Termasuk opsi begitu itu, saya kira masih mungkin terjadi. Tapi opsinya saya kira bukan Pak Prabowo akan menjadi capres karena sudah dikunci oleh PDIP bahwa capresnya adalah Mas Ganjar. Maka peluang Pak Prabowo masuk di dalam koalisi PDIP itu paling masuk akal adalah mengisi slot calon wakil presiden. Nah, jika yang terjadi seperti itu, maka saya pikir akan sangat-sangat kompetitif. Mas Ganjar dipasang dengan Pak Prabowo karena memang dua orang ini secara elektabilitas dalam tren setahun terakhir ini selalu memuncaki survei nasional kita. Tapi memang sungguh tidak mudah untuk memasangkan keduanya. Tapi jika angin sedang berpihak dan ternyata kemudian Pak Prabowo legowo untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar Pranowo, maka saya pikir PDIP akan sangat beruntung. Karena betapapun juga Pak Prabowo ini kandidat presiden yang sudah berulang kali ikut running di dalam Pilpres, punya pengalaman, punya pendukung loyal, dan lain-lain. Tapi sekali lagi itu jalannya cukup terjal. Tapi namanya politik di Indonesia selalu ada faktor-faktor X yang kadang-kadang di luar perkiraan kita. Sehingga saya juga tidak menutup kemungkinan apakah Pak Prabowo tetap bersikeras menjadi calon presiden dan tidak mau menerima pinangan menjadi wakil presiden, itu juga menurut saya belum bagus. Ada orang-orang yang bisa sangat mempengaruhi Pak Prabowo dalam konteks ini, karena Pak Prabowo punya banyak senior di TNI, punya hubungan dan relasi baik dengan Bu Mega, punya relasi baik juga dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira Bu Mega, Pak Jokowi, petinggi-petinggi senior TNI itu saya kira masih punya peluang untuk memengaruhi Pak Prabowo untuk bisa bergabung juga dengan koalisi PDIP. Saya kira itu. Ya. Baik, ini pertanyaan pamungkas untuk Pak Kanang. Pak Kanang, apa yang ingin Anda sampaikan kepada kader PDIP di Jawa Timur dan pemilih atau pemilik suara Jawa Timur terkait dengan pemberian amanah kepada Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Silakan Pak Kanang. Ya, mungkin saya ikut menanggapi sedikit tentang koalisi tadi, Pak. Ya. Jadi yang pertama tentang koalisi, saya yakin setelah muncul nama Pak Ganjar ini akan terbentuk lagi koalisi-koalisi baru. Ya. Ya. Tentang wakilnya siapa itu, saya yakin koalisi itu akan bicara siapa yang cocok untuk disandingkan kepada Mas Ganjar. Bisa dari partai politik, bisa juga dari komunitas-komunitas tertentu lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu yang kira-kira tentang koalisi ini akan muncul lah, kira-kira pasti. Koalisi yang lalu ya bisa saja itu langsung klik, tapi yang sudah terkunci adalah presidennya ada Mas Ganjar. Itu pasti terkunci, tidak bisa di UT-UT lah, kira-kira demikian. Nah, kemudian kepada teman-teman saya yang di Jawa Timur, keputusan bahwa calon presiden sudah clear, bahwa Mas Ganjar menjadi bakal calon presiden yang pasti dari PD Perjuangan, maka ini perlu disosialisasi lebih tajam lagi, lebih detail lagi, lebih mikro lagi kepada seluruh
masyarakat di lingkungan masing-masing, kemudian ini menjadi spirit kita, bagaimana hat-trick itu akan lebih dekat dengan kita semua. Ini harapan kita. Sedangkan wakil itu kita menunggu. Tentu saja ini biasanya ya di injury time lah tentang wakil ini semua. Nah, maka konsolidasi kita itu segera kita lakukan, semuanya ya, Ma Febri, bahwa kita segera konsolidasi internal kita lebih tajam lagi, kita sosialisasi tentang Mas Ganjar ini, sekaligus kita menata para caleg-caleg kita, sehingga caleg kita secara otomatis akan satu tarikan napas dengan calon presiden. Ya. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Budi Sulistiono atau yang akrab dipanggil Mas Kanang, PLH Ketua DPD PDI Jawa Timur, dan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Pak Surohim Abdul Salam. Terima kasih, moga-moga ngobrol kita akan memberi manfaat buat para pemirsa. Sekali lagi terima kasih, saya pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan jangan lupa tetap bahagia.